Malam hari saat para warga desa sunyi terlelap di alam mimpi, tiba-tiba terbangun karena tanah terasa bergetar hebat. Bumi bergoncang menggetarkan bangunan rumah mereka. Gempa bumi, gempa bumi, teriak warga berlari panik keluar rumah karena takut rumah mereka ambruk. Sebagian warga yang tidak berani keluar rumah masih sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Gempa itu hanya berlangsung selama 3 menit, tetapi mampu membuat panik warga karena ketakutan. Rumah Pak Bambang. Semua anggota keluarga Pak Bambang berhamburan keluar rumah saat gempa bumi. Bahkan Nenek Sri yang sudah tua pun bisa dengan gesit keluar dari dalam rumah. Syukurlah gempa sudah berhenti, ucap Nenek Sri mengelus dadanya. Pak, lihat, genteng dapur melorot semua, ucap Nimrum menunjuk bangunan rumah paling belakang yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Tidak apa-apa, besok bisa diperbaiki, ucap Pak Bambang. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh seperti batu yang berjatuhan dari atas gunung. Suara apa itu, Pak? Tanya Ningrum ketakutan. Entahlah, seperti suara longsoran batu. Semoga semua selamat dan tidak terjadi apa-apa karena gempa, ucap Pak Bambang. Ayo semua masuk rumah. Sepertinya suasana sudah aman, ucap Nenek Sri. Mereka semua bergegas masuk ke dalam rumah. Murni yang terakhir masuk ke dalam rumah sempat melayangkan pandangannya ke arah rumah Buminah. Rumah itu gelap tidak berpenghuni, tetapi Murni melihat siluet bayangan Buminah duduk di teras rumahnya. Murni segera masuk ke dalam rumah karena bulu kuduknya berdiri dan segera menguncinya. Pak, kunci pintu belakang. Malam ini kita jangan masuk dapur dulu karena semua gentengnya jatuh. Takutnya nanti ada penampakan yang melihat dari atas genteng. Hi, ngeri, ucap Bu Yanti. Pak Bambang segera mengunci pintu belakang yang terhubung dengan dapur. Malam itu keluarga Pak Bambang tidak bisa tidur dan memilih berkumpul di ruang tengah menunggu pagi datang. Dik, sana ambil cemilan di ruang penyimpanan makanan, ucap Murni. Oke, ada gunanya juga Bapak dulu belanja di pasar dan mengumpulkan makanan dan bahan pokok, ucap Ningrum. Rumah Pak Bimo. Pak Bimo dan Joko tidak keluar rumah saat gempa terjadi. Mereka bersembunyi di bawah kolong meja tua yang terbuat dari kayu jati yang kokoh. Ruang tamu rumah Pak Bimo berantakan karena gentengnya berjatuhan. Joko dan Pak Bimo tidur di kamar ruang penyimpanan cadangan makanan. Karena di ruangan itu gentengnya masih utuh, tidak ada yang jatuh. Baru kali ini aku mengalami sendiri peristiwa alam gempa bumi. Biasanya cuma lihat di berita, Pak, ucap Joko. Kalau Bapak dulu waktu kecil pernah merasakan peristiwa gempa bumi, tetapi tidak sekencang tadi, ucap Pak Bimo. Besok kita bakalan sibuk, Pak. Genteng rumah kita rontok, ucap Joko. Iya, Jok. Untung semua anak-anak dan sebagian warga yang sudah keluar dari desa ini. Bapak kira bencana sudah berhenti. Ternyata bencana masih berlangsung, ucap Pak Bimo prihatin. Puskesmas. Suasana di puskesmas gaduh saat gempa terjadi. Beberapa pasien yang dirawat inap di puskesmas berhamburan keluar dari puskesmas. Setelah gempa berhenti, mereka semua kembali masuk ke dalam puskesmas. Bangunan puskesmas cukup kokoh, tidak ada kerusakan yang terjadi. Pagi hari yang dinanti datang juga. Para penduduk yang masih tinggal di desa segera keluar rumah untuk melihat keadaan sekitar. Mereka sibuk membersihkan rumah yang porak-poranda karena gempa bumi semalam. Murni dan Ningrum tidak bisa membantu bapak ibunya beres-beres rumah
karena Murni akan berangkat kerja, sedangkan Ningrum akan berangkat sekolah. Pak, Bu, kita berangkat dulu, pamit Murni segera melajukan sepeda motornya. Sesampainya di jalan keluar gerbang desa, mereka tercengang karena jalan satu-satunya keluar dari desa tertutup batu-batu besar yang menutup jalan dengan sempurna. Para warga lain yang akan keluar dari desa berkerumun di jalan yang tertutup batu. Mereka merasa putus asa karena tidak mungkin menyingkirkan batu-batu besar itu tanpa alat berat. Bagaimana ini, Kak? Kita tidak bisa keluar dari desa, ucap Ningrum panik. Pak, adakah jalan lain agar kita bisa keluar dari desa ini? Tanya Murni pada Pak Tono, tetangganya yang bekerja sebagai tukang bangunan. Ada, tapi jauh. Harus melewati hutan dan tidak bisa menggunakan sepeda motor. Butuh setengah hari perjalanan di hutan itu. Kalau tidak tersesat atau diganggu makhluk halus penunggu hutan, ucap Pak Tono. Murni teringat pengalamannya tersesat di dalam hutan. Kalau lewat hutan, saya nyerah, Pak. Takut tersesat dan diganggu makhluk halus, ucap Murni. Sama, Bapak juga takut. Lebih baik kita menunggu pertolongan dari luar desa. Semoga di balik batu besar yang menghalangi jalan sudah ada bantuan dari pemerintah untuk menyingkirkan batu besar dengan alat berat, ucap Pak Tono. Para warga desa sunyi tidak mengetahui bahwa batu yang menghalangi jalan tidak terlihat dari luar desa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terperangkap di dalam desa yang selama ini mereka tinggali. Murni dan Ningrum pulang kembali ke rumah. Pak Bambang kaget melihat anak-anaknya pulang kembali ke rumah. Loh, kok pulang lagi? Ada apa? Apa ada yang ketinggalan? Tanya Pak Bambang. Kita tidak bisa lewat, Pak. Jalan keluar dari desa tertutup batu-batu besar, ucap Ningrum kesal karena tidak jadi berangkat ke sekolah. Mungkin gara-gara gempa tadi malam yang menyebabkan batu-batu besar jatuh ke jalan. Tunggu saja, pasti nanti ada bantuan dari pemerintah untuk menyingkirkan batu-batu itu, ucap Pak Bambang. Semoga saja secepatnya, Pak. Aku tidak mau bolos sekolah lama-lama, ucap Ningrum. Tiba-tiba di depan rumah mereka terlintas 3 motor yang akan mengantar Adi dan teman-temannya ke kota untuk kuliah. Stop, berhenti, teriak Murni menghentikan motor yang melintas di depan rumahnya. Ada apa, Mur? Tanya Tejo yang sedang membonceng Adi. Kalian balik lagi saja, kalian tidak akan bisa lewat. Jalannya tertutup batu besar, ucap Murni. Masa sih? Ayo kita lihat. Aku jadi penasaran, ucap Joko memboncengkan Fendi. Ya udah, kita mau lihat ke sana dulu, ucap Nanang. Mereka segera melajukan motornya ke jalan yang tertutup batu. Aneh sekali, batu-batu besar ini seperti sengaja disusun rapi untuk menghalangi jalan, ucap Tejo sambil menyentuh batu besar di depannya. Bagaimana ini? Kita tidak bisa lewat, ucap Raka panik. Sudahlah, tenang saja, Kak. Pasti sebentar lagi ada bala bantuan yang datang untuk menyingkirkan batu-batu itu, ucap Tejo menenangkan Raka yang panik. Kita kembali lagi ke rumah, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini, ucap Joko. Besok kalau tidak ada yang menyingkirkan batu-batu besar itu, kita cari jalan lain lewat hutan, ucap Adi. Sejak pagi, toko bangunan Pak Basuki ramai didatangi para warga yang ingin membeli genteng, seng, asbes, dan bahan bangunan lain. Rupanya efek gempa tadi malam mampu memporak-porandakan bagian atap rumah warga. Ada juga yang temboknya retak. Pak Marno sebagai kepala desa mengadakan pertemuan darurat di balai desa.
Untuk para warga yang rumahnya rusak parah dan butuh berhari-hari diperbaiki, kalian bisa menumpang dulu di rumah tetangga terdekat atau bisa menginap di balai dusun, ucap Pak Marno. Bagaimana ini Pak? Kita terkurung di dalam desa. Batu-batu besar itu sepertinya sengaja ditumpuk untuk mengurung para warga, ucap Pak Basuki. Sepertinya Nyai Cempaka sudah terbebas dan bangkit untuk meneror warga desa Sunyi, ucap Nanang gelisah. Tenang, tenang. Hal itu belum bisa dipastikan. Kita tunggu saja, semoga pemerintah segera menerjunkan alat berat untuk menyingkirkan batu-batu besar itu, ucap Pak Marno. Untuk warga yang kehabisan bahan makanan, bisa ambil di rumah saya. Teman saya Fendi telah membeli banyak sekali bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak, susu, dan mie instan, ucap Adi. Sembari menunggu bantuan datang, kita harus saling membantu, menjaga dan mengingatkan. Satu lagi, jangan keluar rumah di malam hari kecuali dalam keadaan darurat, ucap Pak Marno. Setelah pertemuan darurat warga selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk membereskan rumah mereka agar malam nanti bisa ditempati dengan aman dan nyaman. Sementara itu Pak Tono, Pak Rudi, dan Nanang akan keluar dari desa melewati hutan. Sebelumnya Pak Tono takut untuk melewati hutan. Akan tetapi dia sangat rindu pada anak dan istrinya yang mengungsi di kota. Dengan ditemani Pak Rudi dan Nanang, mereka melewati hutan agar sampai di desa subur, kemudian meneruskan perjalanan ke kota. Mereka memasuki hutan sekitar pukul 11 pagi. Kalau perjalanan lancar, mereka akan sampai pukul 4 sore di desa subur. Di dalam hutan mereka asik berbincang-bincang untuk mencairkan suasana. Keadaan di desa makin mencekam. Aku mau tinggal di kota bersama anak dan istriku saja, ucap Pak Tono. Iya, aku juga takut tinggal di desa. Tadi waktu kita datang ke pertemuan di balai desa, suara burung gagak tidak berhenti mengauk-ngauk, ucap Pak Rudi. Ini perasaanku saja atau kalian semua juga merasakan kalau hutan menjadi gelap? Padahal ini siang hari dan tak terdengar suara serangga hutan yang biasanya berisik, ucap Nanang. Nang, kamu jangan menakutiku. Serem, kita masih di hutan, apalagi perjalanan ke desa subur masih jauh, ucap Pak Tono. Tiba-tiba kabut datang mendekat ke arah mereka, mulai menyesatkan. Pak Tono tidak menyadari jika ia terpisah dari Pak Rudi dan Nanang. Rud, Nang, kalian di mana? Jangan menakuti, ucap Pak Tono panik. Perasaan mereka berdua tadi jalan di depanku. Kenapa mereka tiba-tiba hilang? Apa mereka tega meninggalkanku? Batin Pak Tono terus berkecamuk. Pak Tono duduk bersandar pada salah satu pohon, mengatur nafasnya yang ngos-ngosan karena panik ditinggal Pak Rudi dan Nanang. Aku harus bisa keluar dari hutan ini dan sampai di desa subur sebelum malam. Mana lupa tidak membawa senter, gerutu Pak Tono. Kenapa tadi aku bisa ketinggalan jejak mereka? Seharusnya aku berjalan di tengah, bukan yang paling belakang. Hutan ini serasa tak berujung. Saat jalan sendiri, Pak Tono terus meratapi nasibnya. Pak Tono beristirahat sejenak dan memakan bekal yang dibawanya di tas ransel sebelum melanjutkan perjalanan. Tak terasa sudah pukul 5 sore. Cahaya matahari kian meredup. Pak Tono memutuskan kembali ke arah pertama datang. Sebentar lagi malam datang. Dia tidak mau bermalam di hutan. Tetapi baru saja tubuhnya berdiri, dari sebelah kiri matanya melihat bayangan Nanang tengah berlari. Namun saat Pak Tono menoleh ke kiri, tidak ada siapapun. Sepertinya aku salah lihat,
gumam Pak Tono. Pak Tono segera berbalik arah dan meninggalkan tempat itu. Nafas Pak Tono sudah ngos-ngosan dan kakinya terasa pegal. Dari tadi Pak Tono berjalan tidak tentu arah. Hutan terasa tak berujung. Tak terasa hari sudah malam dan Pak Tono seorang diri di dalam hutan gelap tanpa penerangan. Pak Tono berhenti lagi dan mengatur nafasnya. Ia mulai menyeka keringatnya yang bercucuran dengan kaos yang dikenakannya. Ia berdiri di antara rimbunan pohon pinus yang menjulang tinggi. Cahaya bulan yang mampu menerangi jalannya. Untunglah malam ini bulan purnama dan tak ada awan yang menutupi cahaya. Pak Tono membungkukkan badannya, menahan rasa sakit di punggung dan kakinya. Ia benar-benar kelelahan. Suara serangga dan binatang malam mulai bersahut-sahutan. Pak Tono semakin ketakutan. Samar-samar terdengar suara gamelan dari arah belakang. Meskipun sayup-sayup, tapi jelas sekali suara gamelan itu, seperti gamelan di acara pernikahan. Makin lama suara gamelan itu semakin terdengar jelas. Dengan panik, Pak Tono bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah orang berbaris. Dugaan Pak Tono benar. Dia melihat rombongan bergodo hantu yang jalannya melayang di atas tanah. Bergodo hantu itu berjalan tepat di hadapan Pak Tono bersembunyi. Di barisan terdepan terdapat prajurit bergodo berwajah kurus dan keriput. Ia berjalan paling depan seperti seorang pemimpin. Ia membawa tombak di tangannya. Pak Tono merasa ketakutan. Tangannya gemetar menutup mulutnya. Takut kalau nafasnya menimbulkan suara. Rombongan hantu bergodo itu menandu seseorang. Tangan dan kakinya terikat di tandu. Mulutnya tersumpal kain hitam. Tandu itu dibawa oleh 4 orang prajurit bergodo. Pak Tono berusaha melihat sosok di atas tandu. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang dan keringat dingin mulai membanjiri tubuhnya. Sosok di atas tandu adalah Nanang. Tidak salah lagi, itu Nanang. Aku harus mencari jalan pulang untuk minta warga desa menyelamatkan Nanang. Kalau sampai terlambat, Nanang bisa dibawa ke alam lain oleh pasukan bergodo hantu tersebut. Batin Pak Tono. Akhirnya Pak Tono mengikuti pasukan hantu bergodo untuk menolong Nanang. Kalau harus menunggu bantuan dari warga, bisa-bisa Nanang tidak tertolong. Pelan-pelan Pak Tono mengikuti barisan hantu bergodo yang membawa Nanang. Suara serangga malam dan binatang malam masih bersahut-sahutan. Angin malam berhembus dengan kencang. Bersamaan dengan tiupan angin, Pak Tono merasa ada selembar kain merah yang terkena angin menyabet wajahnya dan menutupi pandangannya. Samar-samar Pak Tono melihat wanita cantik berkebaya. Wajahnya seperti bangsawan keraton. Wanita cantik itu menuntun Pak Tono. "Stop, lepaskan aku," ucap Pak Tono. Wanita cantik berhenti dan menoleh ke arah Pak Tono. "Aku mau mengikuti pasukan bergodo dan menyelamatkan temanku Nanang. Lepaskan aku sekarang juga," ucap Tono berusaha melepas tangannya yang digenggam wanita cantik berkebaya. Wanita cantik itu menyeringai, membuat bulu kuduk Pak Tono berdiri. Ia tidak mampu melepaskan tangannya yang dicengkeram wanita cantik misterius itu. Pak Tono terus berjalan mengikuti wanita itu. Tiba-tiba pepohonan hutan entah hilang kemana, berganti menjadi halaman sebuah rumah kuno yang besar. Wanita misterius itu membawa Pak Tono ke sebuah pendopo. Pendopo itu sangat bagus. Tiangnya terdapat ukiran pepohonan dan daun-daun yang rumit.
Pendopo itu seperti pendopo kerajaan kuno. Pak Tono mengagumi bangunan itu. Tinggallah di sini bersamaku. Kamu akan menjadi seorang raja. Apapun yang kau inginkan, semua akan terwujud dengan mudah, ucap wanita misterius itu. Pak Tono seperti tersihir dan menuruti perintah wanita misterius. Tetapi selintas bayangan anak dan istrinya menyadarkan Pak Tono. Tidak, aku tidak mau pulang. Anak dan istri menunggu di rumah, ucap Pak Tono mengusap wajahnya dengan tangan. Wanita misterius itu tertawa cekikian. Wajahnya berubah menjadi nenek tua berambut awut-awutan. Nenek tua itu berjalan ke arah Pak Tono dan mengeluarkan jari tangannya yang berkuku panjang dan hitam. Jantung Pak Tono berdebar kencang. Kakinya tidak bisa digerakkan. Mulutnya ingin berteriak tetapi terkunci. Tiba-tiba seseorang datang menarik tangan Pak Tono dan mengajaknya berlari. Mereka berdua berlari terbirit-birit meninggalkan nenek tua mengerikan itu. Pepohonan muncul kembali di depan mereka. Rupanya Nananglah yang telah menarik tangan Pak Tono. Hampir saja copot jantungku. Bagaimana kamu bisa berbebas dari para bergotu hantu? Tanya Pak Tono penasaran. Garam, aku membawa garam di kantong celana. Dulu aku pernah melihat Murni menyebarkan garam ke arah hantu air. Hantu air itu langsung kesakitan dan menghilang, ucap Nanang. Di mana Rudi? Tanya Pak Tono. Aku tidak tahu. Kita terpisah saat kabut tebal turun, jawab Nanang. Pak Tono dan Nanang berjalan tak tentu arah. Tiba-tiba di depan mereka terlihat seseorang menangis dan meringkuk di bawah pohon. Saat cahaya bulan menyambul dari awan, terlihatlah bahwa sosok di bawah pohon itu Pak Rudi yang meringkuk ketakutan dan menangis di bawah pohon. Nanang mendekati Pak Rudi dan memegang bahunya. Pak Rudi, ucap Nanang. Pak Rudi yang menyadari kehadiran Nanang dan Pak Tono perlahan berdiri dan memeluk Nanang. Tenang, Ruth. Ini kami bukan makhluk halus, ucap Nanang. Setelah Pak Rudi minum air yang dibawa Nanang, ia mulai tenang. Aku tadi dikejar Aul, ucap Pak Rudi terbata-bata. Sebaiknya kita jalan sekarang. Takutnya Aul itu mengejar kita, ucap Pak Tono. Mereka bertiga berjalan dengan gontai. Sampai malam tiba, mereka tidak sampai di desa subur. Sekarang malah tersesat di hutan. Tiba-tiba mereka menemukan jalan setapak dan mengikutinya. Rupanya jalan itu membawa mereka ke tepi hutan, tetapi bukan di desa subur, melainkan tepi hutan desa sunyi. Sepertinya kita dituntun kembali ke desa sunyi, ucap Pak Tono lesu. Ya sudahlah, kita pulang saja ke desa. Kita menginap di balai desa, di sana ada persediaan makanan. Kita tidak akan kelaparan, ucap Nanang. Pak Rudi hanya diam saja dari tadi. Sepertinya dia masih trauma dengan kejadian di dalam hutan. Sesampainya di gedung balai desa, Nanang mencari kunci yang diselipkan di bawah pot. Setelah membuka pintu gedung balai desa, mereka bertiga segera masuk dan menutup kembali pintunya. Nanang menyalakan lampu dan membuat kopi, serta menyeduh mie untuk mereka bertiga. Ini sungguh tidak masuk akal. Kita sudah berjalan sangat jauh, tetapi malah kembali ke tempat semula, ucap Pak Tono sambil merapatkan sarung ke pundaknya. Semoga saja besok jalan yang tertutup batu sudah bisa dibuka, ucap Nanang. Aku ragu, sepertinya kita akan terkurung di dalam desa selamanya, ucap Rudi tiba-tiba mengagetkan Nanang dan Pak Tono. Karena dari tadi Pak Rudi diam saja tak bersuara.
Sudah, ayo tidur, nggak usah mikir yang aneh-aneh, ucap Nanang. Mereka bertiga akhirnya terlelap tidur di gedung balai desa yang hangat dan nyaman. Pagi hari menjelang, semua warga yang ingin keluar dari desa untuk kerja atau sekolah berdatangan ke jalan untuk melihat apakah mereka sudah bisa lewat atau belum. Yah, gimana ini kak? Batu besar itu masih berada di tempat semula. Kenapa penduduk di luar desa tidak memperdulikan kita semua yang terjebak di balik batu, ucap Ningrum. Entahlah, aku akan membaca batu besar itu dan melewatinya, ucap Murni. Murni mencoba memanjat tumpukan batu yang besar menjulang tinggi seperti benteng. Kakinya mulai berpijak dan pelan-pelan naik ke atas dan semakin ke atas, tetapi sampai kakinya kebas, dia tidak berhasil sampai ke tumpukan batu yang paling atas. Murni segera turun ke bawah pelan-pelan. Sesampainya di bawah, nafasnya ngos-ngosan. Aneh sekali, aku tidak bisa mencapai puncaknya. Semakin aku naik, puncaknya semakin meninggi. Ini bukan longsoran batu biasa. Ini seperti pagar gaib, ucap Murni. Murni dan Ningrum pulang dan menceritakan hal yang terjadi pada bapaknya. Semua warga berkumpul di balai desa. Para warga ketakutan dan panik menyadari mereka tidak bisa keluar dari desa. Bagaimana ini Pak? Kita terkurung di dalam desa. Tapi tidak ada seorang pun datang menyelamatkan kita, ucap Pak Tono. Kita akan mati kelaparan karena persediaan makanan semakin menipis, ucap Nanang. Tenang, Bapak Ibu semua, kita tidak akan mati kelaparan. Kita sudah menyetok bahan makanan. Saat stok bahan makanan menipis, jangan lupa kita punya ladang. Di sana ada beras, singkong, jagung, dan sayuran. Kita juga masih punya kolam ikan, ayam, dan kambing. Kita harus bekerja keras dan bekerja sama, serta saling menjaga sampai kita bisa menemukan jalan keluar atau pertolongan datang, ucap Pak Marno. Untung sudah tidak ada anak-anak yang tinggal di desa ini. Kita harus bisa bertahan agar bisa bertemu keluarga kita yang sudah mengungsi di luar desa, ucap Rahmat. Warga yang sakit dan butuh obat silahkan datang ke puskesmas, ucap Rama. Di rumah Pak Parno, bagaimana ini? Kita sudah terjebak di desa selama 2 hari. Bagaimana caranya keluar dari desa ini? Tanya Raka dengan panik. Lewat hutan Pak Tono kemarin gagal. Memanjat longsoran batu juga gagal. Masih ada jalan lain menyusuri sungai, ucap Adi. Ya sudah, besok pagi-pagi sekali kita coba menyusuri sungai. Siapa tahu kita bisa keluar dari desa, ucap Fendi. Besok aku akan mengajak Joko dan Tejo untuk menemani kita, ucap Adi bersemangat. Orang-orang yang berada di luar desa sunyi tidak mengetahui para penduduk desa sunyi yang terjebak. Batu yang menghalangi penduduk keluar dari desa sunyi tidak kasat mata bagi orang-orang di luar desa seperti siang ini saat Vivi melanjutkan mobilnya ke desa sunyi.